Hai teman-teman semuanya. Kali ini kita bahas proses sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem vital pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan sebagai sumber energi tumbuhan serta perbaikan janin. Perjalanan makanan kita dimulai dari mulut. Saat kita makan, gigi kita merobek dan memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase untuk menghasilkan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan sendiri berbentuk seperti tabung yang panjangnya 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut sampai lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga mulut bagian kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimia. Secara mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung, meremas dan mengatur makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung menghasilkan 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi sebagai pemecah protein untuk menjadi pepton. Kedua, enzim renin berfungsi sebagai mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida atau HCl berfungsi sebagai mengasamkan makanan yang membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Setelah di lambung, makanan kita dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus paling panjang dalam seluruh pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu menyempurnakan pencernaan makanan. Usus halus terbagi dalam 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Pankreas dihasilkan oleh getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam getah empedu. Getah empedu berfungsi sebagai mencerna lemak. Kosong atau jejunum terletak di bagian usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 25 meter dan berfungsi sebagai pencerna makanan dari usus 12 jari. Usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dunia terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, 3 bagian yang membantu terjadinya proses ini adalah hati, pankreas, dan juga empedu. Ketiganya melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecahkan lemak, protein, serta karbohidrat. Habis itu, sisa makanan yang dicerna berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi sebagai menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang sudah diserap oleh usus halus tadi. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh kita yang bernama bakteri Escherichia coli atau E. coli yang berfungsi sebagai membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran berupa feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang menyimpan feses. Sementara ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus merupakan lubang bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses.